Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia, contoh makhluk Allah yang bernama manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Saudara sekalian, bertemu kembali dan berbincang-bincang kita kembali seputar perbandingan agama, kristologi. Topik pembicaraan kita kali ini ya cukup dengan satu pertanyaan. Topiknya pertanyaan yang kita timbulkan, yang kita munculkan, yakni diselamatkan atau pelaku kejahatan. Ini berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 dan Matius pasal 7 ayat 21 dan 20 sampai 23. Saudara sekalian, sebagaimana yang sering kita dengar dan diketahui, dan ini biasanya menjadi senjata, gitu ya, senjata para misionaris untuk mengkabarkan Injil, mengkabarkan Yesus, memberitakan Yesus, menjadi panduan mereka, keyakinan mereka, penanaman iman mereka, yakni siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan. Nah, itu biasanya yang menjadi moto, yang menjadi bahan yang akan disampaikan, yang ditanamkan dalam iman, dalam keyakinan saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Yaitu keyakinan mereka. Kita tidak tidak mau mengganggu apa yang mereka yakini. Cuma tidak ada salahnya juga kita untuk mengkritisi dan memperbandingkan serta mempertanyakan lebih lanjut tentang prinsip yang ada dalam iman mereka tersebut. Jadi mereka meyakini, dan salah satu misi yang disampaikan biasanya oleh para misionaris ketika dalam menyampaikan misinya, menyampaikan ataupun memberitakan Injilnya, bahwasanya yang ditanamkan oleh mereka, siapa yang yakin bahwasanya Yesus itu Tuhan maka akan diselamatkan. Ya, itu biasanya yang diyakini. Ya, mereka menjadikan itu sebagai suatu usaha. Para misionaris dan para misi zending itu membawa misi zending istilahnya. Kemudian diberitakanlah Injil itu kepada orang lain, begitu ya. Karena memang kalau perintah untuk mengkabarkan Injil kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya. Yang menjadi dalil adalah pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Bapa dan Roh Kudus. Begitulah kurang lebih bunyi ayatnya. Ditambah disokong oleh Roma pasal 10 ayat 9, di mana itu menjadi satu kesatuan bahwasanya perintah untuk mengkabarkan Injil diperkuat dengan keyakinan mereka. Bagi yang beriman yakin Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan.
Nah, itu yang menjadi misi dakwahnya mereka itu begitu. Ya, saudara, cuman kalau kita melihat atau mereferensikan kepada ayat yang lain, maka ada suatu pertentangan dan suatu keraguan dalam benak, dalam pemikiran kita. Benarkah setiap orang yang percaya kepada Yesus itu Tuhan akan diselamatkan? Lalu bagaimana nanti dengan pernyataan Yesus yang sebaliknya, yang berlawanan dengan hal tersebut? Apakah ini menjadi satu acuan atau ini yang diabaikan begitu ya? Ya, kita langsung saja kita buka dulu kepada bunyi ayatnya. Ini saudara, yang menjadi acuan mereka, saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, keyakinan yang mendasar buat mereka seperti yang saya katakan di awal tadi, yang percaya Yesus maka akan diselamatkan, itu berdasarkan Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bunyi ayatnya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi, inilah dalil atau dasar gitu ya, dasar iman mereka yang mereka dakwahkan, yang mereka pegang baik erat-erat, ya, itu sudah mendarah daging, bahkan di dalam iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen, bahwasanya siapa saja yang percaya. Nah, gitu. Jadi modalnya modal kepercayaan. Siapa saja yang percaya dan dia mengakui gitu ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini berdasarkan Roma pasal 10 ayat ke-9. Surat Roma pasal 10 ayat 9 ini lalu diperkuat dengan Yohanes pasal 3 ayat 18. Apa bunyi ayatnya? Kita lihat. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Artinya kalau tidak dihukum tentu dia selamat, begitu bahasanya. Kalau kebalikan itu dalam tata bahasa dalam istilah Arabnya adalah mafhum mukhalafahnya itu begitu. Kita lanjut. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Roma pasal 10 ayat 9 lalu diperkuat oleh Yohanes pasal 3 ayat 18, sehingga ini menjadi satu acuan, menjadi dalil, menjadi alasan, menjadi referensi dan rujukan, bahwasanya menghasilkan suatu kesimpulan, suatu kesepakatan, suatu konsep, siapa yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Namun sebelumnya, saudara, saya ingin mengajak pernyataan Yesus ya dalam Matius pasal 7 ayat 21 dengan sampai ayat 23. Ini juga sering kita singgung dan sering disampaikan juga. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 bunyinya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23-nya mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Siapa aku? Ya Yesus. Yesus berterus terang di dalam hal ini, ya. Jadi pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Inti dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini, saudara, di dalam Matius ini pengakuan yang jelas dan tegas dari Yesus. Kalau kita simpulkan dan kita ambil makna dari 3 ayat ini, bahwa orang-orang, setiap orang, siapapun itu, yang mengaku dan menganggap Yesus sebagai Tuhan, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan, maka kata Yesus di sini, dia tidak menerima, dia tidak mengakui. Ya. Bahkan diusir gitu loh. Di akhirat nanti mereka akan diusir. Ya. Apa kata Yesus ketika Yesus mengusir? Enyahlah kalian. Ya. Dikatakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi orang yang sudah getol, ya getol itu apa bahasa Indonesianya ya? Yang bersikukuh gitu lah. Yang bersikukuh meyakini dan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ternyata di sini Yesus dengan jelas mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku. Dan tidak sampai di situ saja, tidak hanya sekedar mengusir dan tidak cuma sekedar tidak dikenal oleh Yesus. Kata Yesus, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, meyakini dan mengimani Yesus sebagai Tuhan, ternyata diklaim oleh Yesus adalah orang-orang pembuat kejahatan. Nah, kalau kita perbandingkan dengan pernyataan yang sebelumnya di dalam Roma pasal 10 ayat 9, Yohanes pasal 3 ayat 18, ini kontradiktif. Bertentangan, saudara. Konsep imannya dibantah dan dipertentangkan sendiri oleh Yesus yang dipertuhankan sendiri. Di Roma dan Yohanes ini, pengakuannya, siapa yang mengaku, siapa yang beriman, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, itu akan diselamatkan, tidak dihukum. Dan ternyata di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 23, siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus tidak mengenal mereka, bahkan diusir, dan terakhir dikatakan mereka adalah pelaku kejahatan. Maka timbul pertanyaannya, makanya itu tadi tema kita yang pertama tadi itu, tema kita pada hari ini adalah sebenarnya yang mengimani, yang meyakini dan percaya gitu ya, yang percaya Yesus itu Tuhan itu, dia diselamatkan atau justru mereka para pelaku kejahatan? Ya. Jadi pertanyaan itu muncul setelah melihat kontradiktif dari Roma pasal 10 ayat 9 dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sendiri. Nah, kedua kitab ini ada, ya. Kedua ayat ini, surat ini ada di dalam Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama mungkin oke lah, karena memang ini kadang lucunya. Perjanjian Lama itu ada sebagian diterima, ada sebagian ditolaknya itu. Ya, padahal Yesus tidak, kedatangan Yesus itu bukan mau menghapuskan Torah itu, tapi justru menggenapi gitu. Nah, sekali kita kembali ke tema ini. Jadi yang percaya Yesus, benarkah diselamatkan? Atau malah mereka pelaku kejahatan? Dan klaim itu, tuduhan itu bukan datang dari orang lain. Bukan dari ajaran Islam, bukan dari konsep-konsep ajaran Islam, tapi justru dari Bible sendiri, dari Injil sendiri, bahkan dari Perjanjian Baru sendiri. Dua-dua surat itu, baik Roma pasal 10 ayat 9 maupun Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ada di dalam Perjanjian Baru. Kedua ayat ini begitu kontradiktif. Ya, kedua surat ini begitu kontradiktif, bertentangan. Di satu sisi di Roma pasal 10 ayat 9 dinyatakan orang itu akan diselamatkan, yang percaya dan yakin kepada Yesus itu Tuhan akan diselamatkan, ya. Namun sebaliknya di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, orang yang percaya dan iman Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan.
mana yang benar, saudara? Sebetulnya kalau mau kita menelusuri Roma pasal 10 ayat 9 ini sebetulnya bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Roma pasal 10 ayat 9 ini, ya, saudara, Roma pasal 10 ayat 9 ini merupakan tulisan tangan Paulus, ya, tangan Yohanes Paulus. Ini merupakan bentuk surat kiriman mereka Yohanes atau Paulus itu kepada jemaatnya di Roma. Ya, jadi bukan firman Tuhan, itu tulisan tangan Yohanes, Paulus yang memberikan yang memberikan surat berita kepada jemaatnya di Roma. Dan itu murni pernyataan Paulus. Ya. Pernyataan Paulus kepada jemaatnya di Roma. Silakan saudara baca nanti Roma pasal 1 ayat 1 itu. Dari Paulus. Itu dinyatakan dengan jelas. Bahwasanya itu tulisan tangan dari si Paulus. Lalu disisipkan ke dalam Bible. Dan itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Tulisan tangan manusia biasa. Tulisan Paulus. Surat kiriman Paulus kepada jemaatnya di Roma. Nah itu saudara. Jadi kedudukan Roma pasal 10 ayat 9 ini tidak kuat. Karena memang dia bukan firman Tuhan. Ya. Yohanes juga demikian. Yohanes pasal 3 ayat 18 ini tulisan Yohanes. Ya, tulisan Yohanes, walaupun itu bukan suratnya Yohanes, tapi tulisan tangan Yohanes, Injil karangan Yohanes, bukan firman Tuhan. Jadi dua-dua ayat ini, Roma pasal 10 ayat 9 maupun Yohanes pasal 3 ayat 18, dua-duanya tulisan tangan manusia yang tidak ada campur tangan Allah sebagai Tuhan di situ untuk mengintervensinya. Jadi ini murni tulisan tangan manusia biasa, bukan firman Tuhan. Ya meskipun ini juga kalau kita telusuri Matius ini, wallahu alam kalau mereka meyakini Matius juga mendapat ilham dari Roh Kudus, ya taruhlah mendapatkan ilham Roh Kudus, tapi di situ ada pernyataan jelas dan tegas dari Yesus. Ya. Tuh di ayat 23-nya dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, siapa aku? Aku di situ Yesus. Perkataan Yesus dengan di dalam 23 ayat yang ke-23 ini dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, ya yang pertama kesimpulannya, saudara, terjadi kontradiktif antara Roma pasal 10 ayat 9 dan Yohanes pasal 3 ayat 18 itu bertentangan dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini. Di Roma pasal 10 ayat 9 dan Yohanes pasal 3 ayat 18, kesimpulannya orang yang mengimani dan percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan, tapi tidak diakui oleh Yesus sendiri. Itu tertuang dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di Matius ini dinyatakan orang yang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, yang mengimani dan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka justru di sini Yesus tidak mengenalnya, bahkan diusir, dan jauh lagi dari itu mereka dinyatakan sebagai pembuat kejahatan. Nah, ini juga yang diperingatkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9, lalu di ayat yang ke-14. Apa pernyataan Yesus di dalam Matius pasal 15? Di ayat 8 dia katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Di ayat ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi Roma pasal 10 ayat 9, Yohanes pasal 3 ayat 18 kata Yesus, itu ajaran manusia, ajarannya Paulus.
Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Yesus. Karena yang mereka ikuti adalah ajaran manusia. Surat-surat Paulus itu yang diikuti, sementara pernyataan Yesus diabaikan. Itu maksudnya. Dan dipertegas di ayatnya ke-14. Biarlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya, lubang di sini tentunya lubang kesesatan, lubang kejahatan. Nah, itu diperkuat. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi diperkuat oleh Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14. Tidak sampai di situ. Pernyataan Yesus di dalam Injil Barnabas, kalau saudara ingin membacanya nih, saya screenshot dan saya lihatkan. Di sini ada dinyatakan. Ini screenshot Injil Barnabas yang langsung saya screenshot. Pernyataan Yesus begini, saudara-saudara yang tercinta, Allah yang maha besar dan maha gaib, pada beberapa waktu yang berselang telah berkenan berkunjung kepada kita dengan perantara nabinya. Siapa nabinya itu? Yesus Al-Masih yang membawa rahmat yang besar dalam pengajarannya. Jadi di sini dikatakan dalam Injil Barnabas, Yesus bukan Tuhan, tetapi sebagai Nabi Allah yang besar. Oke, beserta mukjizat-mukjizat yang kebanyakan daripadanya telah diselewengkan oleh setan, menyesatkan orang banyak dengan dalih kesucian, sembari menyebarluaskan dogma durhaka, menyebut Al-Masih anak Allah. Itu dogma durhaka itu. Ajaran setan, ajaran kesesatan, ajaran yang telah diselewengkan, kata Yesus. Salah satunya adalah menyebut Al-Masih anak Allah dan menolak khitan. Nah, tuh yang telah diperintahkan oleh Allah buat seterusnya, serta memperbolehkan setiap daging yang najis. Nah, tuh yang mengharamkan ataupun yang memerintahkan makan daging babi. Nah, ini dikatakan di sini, ya. Termasuk di antara mereka itu adalah Paulus yang telah menyesatkan. Nah, ini saudara, dengan jelas di dalam Barnabas dikatakan Paulus yang telah menyesatkan. Ini bukan perkataan dari Al-Quran ini. Bukan pernyataan dari hadis, bukan pernyataan orang Islam, tapi pernyataan Injil ataupun pernyataan dari ini. Injil Barnabas dengan jelas menyatakan, itu Injil Barnabas itu. Ini bunyi ini. Ini apa yang ada di sini, saudara? Ini bunyi suratnya, ya. Ini di sini dinyatakan. Makanya saya screenshot, saya tempel di sana, ya. Nah, ini. Jadi dinyatakan di situ Paulus yang telah menyesatkan. Nah, tentang ini tiadalah saya berbicara tanpa sedikit pun. Justru itulah yang menyebabkan mengapa saya menuliskan kebenaran yang saya ketahui dan saya dengarkan. Ini kata Barnabas, selama saya dalam bercampur gaul dengan Al-Masih, supaya kamu semua diselamat, ya, dan jangan disesatkan oleh setan serta binasa pada pengadilan Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap setiap orang yang menyampaikan perkabaran kepadamu semua, suatu dogma baru yang bertentangan dengan saya tulis ini, sehingga kamu selamat selama-lamanya. Semoga Allah yang maha besar beserta kamu sekalian adanya dan melindungi kamu semua dari godaan setan yang terkutuk. Itu apa namanya tuh? Shadaqallahul azim, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, sama dengan kata-kata itu. Serta terhindar dari segala dosa. Amin. Itu pernyataannya, saudara. Jadi Barnabas mengungkapkan di sini, menyatakan di sini, Paulus adalah penyesat. Ya, Paulus adalah penyesat. Membuat dogma menyatakan Yesus adalah anak Allah. Demikian, saudara, yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Maka kesimpulannya,
bagi saudara-saudaraku yang mengimani, meyakini Yesus serta percaya kepada Yesus adalah anak Allah, gitu ya, anak Tuhan, dan meyakini Yesus itu adalah Tuhan, kalian tidak diselamatkan. Saudara-saudaraku sekalian, berdasarkan Bible sendiri, baik dalam Perjanjian Baru maupun dalam Injil Barnabas, ya, orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, mereka adalah pelaku kejahatan dan mereka disesatkan oleh Paulus. Demikian, terima kasih atas waktu yang sudah kita manfaatkan ini sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi intibar, menjadi suatu pelajaran agar kita mampu memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah tentang konsep dan teologis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperkokoh bahwasanya Isa Al-Masih atau Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.